Selamat siang, selamat datang di acara Kamis Musik Dulan Podcast 29 Punya nih. Dengan tema Harmony in Diversity, pesan dari Spentika untuk dunia. Saya Mentari Dirinjani dan saya akan menjadi moderator acara ini bersama dengan rekan saya. Alivia Mawardah, kami ucapkan terima kasih kepada para hadirin yang sudah bergabung dengan kami di acara ini. Sebelum kita memulai acara, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baiklah, sebelum kita memulai acara, kami akan memberitahukan mengenai agenda kita pada siang hari ini. Pertama, pembukaan, kedua, sambutan-sambutan, ketiga, acara inti yaitu paparan materi dan sesi tanya jawab, terakhir adalah penutup. Acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Mari dengar sambutan pertama oleh Wakil Ketua MPK SMP Negeri 29 Jakarta. Kepada rekan kami Stilo, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat si Bapak Agus Sukoco MM, yang kami hormati Kepala Sekolah SMP Negeri 29 Jakarta, Bapak Abdul Malik MSI, Kepala Sekolah SMPN 3 Kria, Bapak M. Fajar Sidik, SPD, EPD, Bapak Ibu pengawas, kepala sekolah, dan guru-guru yang telah hadir di webinar ini, yang kami banggakan rekan-rekan OSIS MPK dari SMPN 3 Krian selaku narasumber kegiatan, serta rekan-rekan OSIS MPK dari sekolah lain yang sudah bergabung. Bapak Ibu serta rekan-rekan yang telah hadir dalam acara webinar Harmony in Diversity, pesan dari Spentika untuk dunia. Perkenalkan, nama saya Stilo selaku Wakil Ketua MPK SMP Negeri 29 Jakarta. Saya merasa sangat senang dan bangga atas terselenggarakannya acara ini. Acara ini merupakan wujud nyata dari komitmen kita untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan di lingkungan sekolah. Sebagai bagian integral dari sekolah, OSMPK memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, menyenangkan, dan mendukung bagi seluruh siswa. Melalui webinar ini, kita memiliki kesempatan untuk berbagi pengalaman, pengetahuan, dan inovasi dalam meningkatkan kerja OSIS MPK dari berbagai sekolah. Saya percaya bahwa kolaborasi dan pertukaran gagasan antar sekolah sangat penting dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan. Melalui acara ini, kita dapat saling belajar dan dari pengalaman sukses masing-masing sekolah dalam mengembangkan program kerja OSIS dan MPK yang inovatif dan efektif. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Agus Koco yang telah memfasilitasi webinar ini. Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 29 Jakarta yang senantiasa mensupport dan memberikan motivasi bagi kami untuk berinovasi dan mengembangkan potensi kami. Juga narasumber peserta dan panitia yang telah berkontribusi dalam terselenggarakannya acara ini. Semoga melalui webinar ini kita dapat memperoleh wawasan yang berharga dan saling mengimplementasikan dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah masing-masing. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi dalam acara ini. Selamat mengikuti webinar Harmony in Diversity, pesan dari Spektikan untuk dunia. Mari kita jadikan acara ini sebagai momentum untuk terus berinovasi dan berkolaborasi dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Stilo atas sambutannya. Untuk selanjutnya, kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Umum APSI kepada Bapak Dr. Agus Sukoco MM. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah, la haula wala quwata illa billah. Yang saya hormati tim dari teman-teman SMP Sidoarjo ini ya, Bu Lisa ya. Halo, ada Bu Lisa? Belum ada, Pak. Oh, Bu Lisa belum hadir. Oh iya, iya. Ya, kemudian dari anak-anakku SMP 29 ya, SMP 3
Krian Sidoarjo, ada Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, dan juga anak-anakku yang saya cintai ya. Juga keluarga besar dari Ibu Lucy ya, Bu Lisa yang kaitan dengan pembinaan SMP 3 Krian Sidoarjo ini. Terima kasih ya Bapak Ibu Kepala Sekolah, Guru, Bapak Ibu Guru, dan kemudian juga anak-anak dari SMP 29 dari Dolan ya. Nah, ini penting ya anak-anak, ada di sini ada Pak Fajar ya, Pak Fajar, Pak Dayan. Terima kasih Pak Kodrat. Ya, ini luar biasa. Baik, teman-teman dan anak-anakku semua juga dari SMP 43, juga dari SMP 10 ya, dari SMP 282. Terima kasih. Luar biasa teman-teman, Bapak Ibu Guru, Kepala Sekolah, dan juga anak-anakku sekalian. Mari terus berbagi karena dengan silaturahmi seperti ini ya, kita memperluas jaringan, kita memperbanyak teman, kita terus bersosialisasi sehingga kita ini adalah sebuah keluarga besar ya, keluarga besar OSIS, sehingga kita ini punya harapannya nih, harapan ke depannya itu punya jaringan ke seluruh Indonesia dari semua anak-anak kita ya. Dan kami berharap juga anak-anak nanti ketika dalam merajut silaturahmi, jaringan ini terus berkomunikasi dengan efektif ya. Karena memang kebutuhan akan sosial, ya, emosional seperti ini menjadi sebuah kebutuhan ya. Tantangan saat ini begitu besar yang berkaitan dengan kita tahu ya tantangan teknologi terutama. Nah, anak-anak ini adalah Gen Z ya. Nah, apa yang anak-anak itu sampaikan, anak-anak itu harapkan dari Bapak Ibu Guru, Kepala Sekolah. Nah, disinilah medianya. Media ini media yang paling tepat untuk terus berkomunikasi, menyampaikan aspirasi, sehingga kita tahu persis ya, baik itu Bapak Ibu Guru, Kepala Sekolah maupun pengawas sekolah yang berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan anak-anakku sekalian. Karena penting, seperti juga pesannya dari Sayyidina Ali ya, bahwa Bapak Ibu Guru itu sekarang ini berhadapan dengan Gen Z yang memang punya karakteristik yang berbeda. Ya, maka di sana disebutkan, mari kita mengajarkan sesuai dengan zamannya. Ya, sekarang zamannya zaman anak-anak yang multitasking, ya, anak-anak yang mudah cepat sekali bosan. Nah, untuk itu di wadah ini, wadah belajar ini, komunitas belajar lewat Kamis Musik ini menjadi tempatnya untuk saling berkomunikasi apa yang anak-anak harapkan di dalam masa depannya, apa yang Bapak anak-anak harapkan di kelas, sehingga nanti dalam pembelajarannya itu Bapak Ibu Guru itu betul-betul bisa memenuhi semua kebutuhan-kebutuhan, sehingga kita ini menjadi sebuah sistem, ya, sebuah satu kesatuan yang apa yang diinginkan oleh anak-anakku itu juga kemudian bisa dipenuhi oleh Bapak Ibu Guru. Nah, untuk itu anak-anak terus kita kembangkan ya kegiatan kita di khusus hari Kamis ini. Mudah-mudahan nanti kita semuanya menjadi anak-anak pribadi yang terus belajar ya, haus belajar, lapar belajar, karena kalau kita berhenti belajar, maka sebetulnya kita akan ketinggalan ya. Untuk itu selamat sekali lagi tim dari SMP 29 yang
terus menahkodai kegiatan kita, dan kita memanggil juga nanti dari sekolah-sekolah lain ya. Sekolah lain juga demikian. Mari kita belajar karena eh, public speaking ya, terutama untuk anak-anak ini penting sekali. Ya, anak-anak ini butuh media ekspresi untuk eh, terus mengembangkan potensi-potensinya, terutama di bidang komunikasi seperti ini. Selamat beraktivitas, selamat belajar, selamat berproses, sukses untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak M. Fajar Sidik, SPDI, MPD. Kami persilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Agus Sukoco selaku Ketua APSI, Asosiasi Pengawas, kepada yang terhormat Kepala SMP Negeri 29 Jakarta, yang saya hormati Bapak Ibu dari Dewan Guru SMP Negeri 29 Jakarta dan juga dari SMP Negeri 3 Krian, serta anak-anakku semuanya yang di kesempatan siang hari ini beraksi dalam bentuk kolaborasi. Izinkan kami sebagai pimpinan di SMP Negeri 3 Krian mengapresiasi kegiatan di siang hari ini sungguh satu inovasi yang luar biasa. Jika kepala sekolah melakukan webinar bersama, Bapak Ibu guru melakukan webinar bersama, maka itu sudah hal yang biasa. Tetapi hari ini anak-anak yang melakukan webinar ini sesuatu hal yang luar biasa. Setidaknya memang kita sedang menjawab kondisi perkembangan zaman yang saat ini begitu cepat terkait dengan bagaimana kreativitas dan inovasi anak-anak. Dengan energi yang berlebih, maka kita arahkan, kita salurkan pada kegiatan-kegiatan yang positif. Yang kedua, Bapak Ibu dan anak-anakku semuanya, kami di SMP Negeri 3 Krian dengan visinya berimpact, berkompeten, dan berwawasan global, memang sangat concern bagaimana kemudian kami memberikan layanan pendidikan yang inklusif kepada semua agama tanpa memandang suku, ras, dan budaya. Dan memang itu yang juga menjadi komitmen kami untuk mengawal RPJPM Presiden kita dan juga dari Kementerian Agama yang menjadi program prioritas, yaitu tentang moderasi beragama dengan indikator komitmen kebangsaan, anti kekerasan, toleransi, dan penerimaan terhadap tradisi. Saya pikir insya Allah itu sebagai satu pandangan kami, semoga kegiatan ini nanti berlanjut, anak-anak mendapatkan pengalaman yang positif, biasanya hanya di tingkat sekolahnya masing-masing. Hari ini kami belajar kolaborasi dengan karakter yang dari Jakarta, mempelajari karakter komunikasi dari teman-teman yang dari Jawa Timur, khususnya Sidoarjo, dan dari Sidoarjo kemudian mempelajari karakter, komunikasi, budaya dari teman-teman yang ada di Jakarta. Selamat menyambung kebaikan, dan mudah-mudahan kegiatan ini mampu menginspirasi bagi anak-anak di SMP, di seluruh Indonesia maupun di jenjang-jenjang yang lain. Terima kasih dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Dari kami Spentika, Jaya, Santun, Mendunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan melihat trailer terlebih dahulu. Trailer film.
Gua nggak percaya Tuhan. Sekarang gua tanya, apa buktinya Tuhan itu ada? Apa buktinya Tuhan itu ada? Mereka dikenal sebagai 4 sekawan. Gila lu, Cak. Bayar mereka tiap hari buat jadi baik. Jangan pernah lo bawa agama mari. Ono urusan apa kowe nang kene? Kok ngajak ribut? Lo mau ngajak berantem? Ayo. Ini semua salah lu, Kak. Astagfirullah. Ini sebenarnya ada apa sih? Lu bilang kalau kita sholat dan berdoa, keinginan kita bakal terkabul. Apa buktinya? Cukup, Lang. Lu sebagai ketua harusnya mengambil keputusan yang bijak. Bukannya lu kayak gini. Wah, keren banget ya Olivia tadi trailer dari film yang berjudul Tuhan Itu Sama. Dong, keren banget Sumpah. pastinya. Sumpah. Oke, selanjutnya acara inti kita akan melihat atau mendengar paparan materi dari narasumber kita yaitu OSIS SMP, OSIS MPK SMPN 3 Krian Sidoarjo mengenai Harmony in Diversity. Pesan dari Spentika untuk dunia. Mari kita dengarkan dengan seksama. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak, Ibu, dan adik-adik SMPN 29 Jakarta. Terima kasih sebelumnya telah berkolaborasi bersama untuk acara Harmony in Diversity, film Tuhan Itu Sama ya. Yang terhormat, saya sampaikan pada Bapak Agus Poco selaku Ketua APSI Jakarta. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMPN 3 Krian. Yang terhormat Bapak Kepala SMPN 29 Jakarta. Dan anak-anak yang saya sayangi. Nah, memang perkembangan di era sekarang itu sangat-sangat kalau dilihat sangat membuat kita agak khawatir gitu ya Bapak Ibu dan adik-adik. Jadi makanya salah satu upaya di dalam SMPN 3 Krian menyebarkan virus kebaikan, menyebarkan virus toleransi, dan bagaimana menghargai keberagaman, salah satunya ialah dengan media film. Kita ketahui bahwa media film ini sangat efektif, sangat luar biasa mempengaruhi generasi muda kita saat ini, terutama generasi Z. Mungkin bisa dipaparkan untuk ininya, PowerPoint-nya. Kita langsung mawon, nggih. Nah, Bapak Ibu dan adik-adik sekalian, di SMPN 3 Krian kami, kita perkenalkan dulu, ini mungkin kearifan lokal, nggih. Jadi kearifan lokal dari SMP kita. Di SMP kita ini sudah berjalan 3 tahun, itu telah mempunyai
yang namanya Spentika Kreatif Media atau tim kreatif dari SMPN 3 Krian. Next. Nah, ini tim dari Bapak Ibu guru tentunya. Jadi ada dari berbagai mata pelajaran, ada PPKN, ada Bahasa Indonesia, ada prakarya, ada bimbingan dan konseling, dan ada juga dari Bahasa Jawa. Saya sendiri lupa tadi memperkenalkan diri. Saya Pak Galih. Ya, saya guru seni musik di SMPN 3 Krian. Nah, terbentuklah tim ini, Bapak Ibu dan adik-adik. Mungkin sama juga seperti di SMPN 29, saya kurang begitu melihat ke dalam, tapi insya Allah nanti kita bisa berkolaborasi. Nah, dari tim kreatif ini, masing-masing guru yang mengampu mata pelajaran ini mencoba untuk mengintegrasikan mata pelajarannya dengan mempackaging produk-produk hasil pembelajarannya menggunakan media visual maupun media audio. Nah, salah satunya dengan pengintegrasian di YouTube, di media sosial, dan lain-lain. Salah satunya, next. Nah, ini untuk logo branding kita, Bapak, Ibu, dan adik-adik, nanti mungkin bisa dari SMP manapun. Jadi pentingnya school logo branding ini yang pertama untuk lebih menekankan ciri khas, lalu yang kedua untuk sebagai marketing konten-konten kita dari anak-anak untuk di show off keluar. Next. Ini media kita, Bapak Ibu dan adik-adik. Jadi untuk website kita di SMPN 3 Krian, Instagram kita ada di Info SMPN 3 SDA, YouTube pun juga sama, dan kita juga di TikTok juga berkiprah juga. Kenapa penggunaan media ini sangat penting? Di samping yang pertama adalah memfilter bagaimana kita bisa mengedukasi, terutama siswa-siswi di SMPN 3 Krian, untuk bagaimana memberikan solusi, memberikan alternatif tontonan ataupun hiburan yang benar-benar berfaedah dan memberi manfaat untuk lingkungan di sekitarnya. Makanya penggunaan media ini benar-benar dimanfaatkan dengan baik. Next. Nah, ini YouTube kita. Nah, ini podcast sama juga dengan kemarin saya lihat di Dolan Podcast ya, Dolan Podcast. Saya coba melihat sangat luar biasa, bagus sekali konsepnya, bagaimana public speakingnya anak-anak. Ngapunten untuk mohon maaf untuk yang Dolan Podcast ini asli dari SMPN 29 Jakarta nih, atau berdiri sendiri? Ya Pak, di SMP 29 Jakarta Pak, memang di sekolah mereka. Oh, di sekolah aja. Jadi school podcast gitu ya, Iya, Pak. betul. Luar biasa. Ya, jadi podcast di Spentika ini salah satu media yang disediakan oleh Bapak Ibu guru beserta kepala sekolah untuk mengakomodir bagaimana menciptakan mendidik skillnya, bagaimana cara berbicara, berkomunikasi dan sebagainya. Tadi juga sudah disebutkan di tim kreatif juga ada guru bahasa Indonesia, ada 3 guru bahasa Indonesia di situ. Ya, mereka yang menghandle untuk bagaimana membuat naskah, bagaimana membuat kreativitas di podcast itu.
lalu di-blend dengan saya sebagai guru seni, bagaimana artistiknya dan sebagainya. Itu nanti yang akan diterapkan ke podcast tersebut. Alhamdulillah podcast kita sudah berjalan sampai 23 episode. Insya Allah masih 23 episode. Eh, jadi informasi-informasi ada Juara Talks. Juara Talks ini adalah segmen khusus untuk anak-anak yang berprestasi di sekolah. Itu lebih di show off keluar. Jadi harapannya tidak hanya internal ataupun keluarganya saja yang mengetahui, tapi juga di luar sekolah-sekolah yang lain juga bisa lebih tahu lebih dalam tentang sekolah SMPN 3 Krian. Next. Ini Spentika Podcast. Kita sudah jalan 22 episode. Juara Talks salah satu segmen di Spentikes. Next. Nah, ini kelas musik. Jadi kelas musik ini awal berdiri dulu, Pak. Jadi kelas musik ini awal mula konten pertama kita. Jadi anak-anak yang tidak hanya berbakat di mapel seni musik yang saya ampuh, tapi juga punya attitude yang bagus, punya eh, branding yang bagus, intrapersonal yang bagus, itu lebih saya terbangkan lagi, saya orbitkan lagi untuk membuat konten-konten cover maupun lagu-lagu original di program kelas musik SMPN 3 Krian. Ini salah satu konten-kontennya. Harapannya apa? Harapannya kebermaknaan dalam pembelajaran itu bisa lebih mendalam dirasakan oleh anak tersebut. Jadi ada sedikit cerita nggih Bapak Ibu, adik-adik sekalian. Salah satu talent kita itu eh, bisa merukunkan kedua orang tuanya ketika selesai meluncurkan video klip covernya. Waktu itu tak ingin usai. Jadi background anak ini memang background yang agak sedikit bermasalah di rumah, tapi berbakat di menyanyi. Setelah tahu anaknya menyanyi seperti itu, alhamdulillah ternyata dampaknya tidak hanya di dirinya, tapi keluarganya pun juga ikut berdampak. Bahkan saya sampai terharu itu, salah satunya seperti itu. Ada juga satu talent kami juga, itu yang eh, tidak percaya diri awalnya, padahal suaranya bagus. Lalu saya bersama tim kita coba untuk show off keluar, membuatkan konten-konten musik, akhirnya kepercayaan diri anak itu tumbuh. Dan yang luar biasanya teman-teman sekelasnya pun yang punya bakat yang sama itu pun mulai muncul satu seperti itu. Nah, itulah dampak dari pembuatan kelas musik itu. Next. Kantin Fest. Ini Kantin Fest hampir sama dengan program kelas musik tapi dalam bentuk lain, Bapak Ibu adik-adik. Diadakan setiap hari Sabtu, seminggu sekali itu di kantin SMPN 3 Krian. Direkam secara live, ada penontonnya, ya hampir seperti konser gitu ya, tapi kita tidak hanya live di tempat, tapi juga live di YouTube. Itu memberikan mereka tantangan juga bagaimana pembelajaran musik mereka tidak hanya sekadar teori ataupun praktek di kelas, tapi juga benar-benar merasakan gimana meriahnya tampil di atas panggung, gimana rasa groginya, gimana rasa bangganya mereka di atas panggung. Dan alhamdulillah Kantin Fest ini sudah berjalan sekitar 6 bulan atau setengah tahun berjalan. Dari situ banyak sekali feedback dari wali murid, dari komite dan sekolah-sekolah yang lain untuk ingin menerapkan hal yang sama. Di samping juga mempromosikan kantin, kita juga bisa mengorbitkan anak-anak yang berbakat, kita juga bisa memberi dampak positif ke anak-anak yang memang punya bakat dan minat di bidang tersebut. Next. Nah, ini baru Bapak, Ibu, dan
adik-adik sekalian. Jadi Cinemaspentika ini adalah film pertama kita yang sebenarnya belum rilis. Kita masih menunggu hasil dari kompetisi festival film pendek moderasi beragama di Kemenak di BLA Jakarta. Jadi mohon maaf, jadi hanya bisa ditampilkan trailernya seperti ini. Nanti insya Allah bisa nanti akan saya share untuk ketika sudah launching. Next. Ini event report yang seperti biasa, ada kegiatan pameran, ada pamit kenal, informasi-informasi berupa infografis, informasi berupa eh, yang lain itu terutama reportase itu masuk di event report seperti ini. Next. Open class ini khusus untuk Bapak Ibu guru yang luar biasa di SMPN 3 Krian. Mereka berani untuk mencoba untuk keluar, berani untuk menampilkan di khalayak umum, bagaimana cara mengajarnya, bagaimana metodenya, bagaimana keadaan kelas secara live. Itu diadakan di konten program Open Class seperti ini. Sudah jalan sampai 12 episode untuk Open Class. Next. Dawuh Guru ini rutinan dari di bulan puasa, guru-guru dijadwal dalam 1 bulan ini, dalam 1 bulan puasa itu untuk memberikan nasihat-nasihat, memberikan dawuh-dawuh kepada anak didik, terutama anak-anak SMPN 3 Krian. Nah, di dalam semua itu, Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian, inti dari pemaparan yang saya paparkan di awal sebelum kita masuk ke film, kita bahas filmnya, adalah jangan pernah takut untuk berkarya. Bapak, Ibu, guru kalian selalu akan memfasilitasi perkembangan yang sekarang dengan generasi Gen Z ini. Panggung pun, kalau dulu kita panggung mungkin nyari-nyari, gitu. Jadi kita harus ke sana, kita harus cari informasi ke sana, ada panggung nggak sekiranya untuk kita tampil. Tapi sekarang ada platform-platform yang luar biasa banyak sudah difasilitasi, ada YouTube, ada TikTok, ada media-media sosial yang lain, itu bisa kalian manfaatkan untuk panggung kalian. Harapannya nanti tidak hanya belajar di kelas, tidak hanya praktek, tidak hanya tampil di ujian-ujian di dalam sekolah, tapi juga berani untuk menampilkan bakat dan minat kalian di luar. Next. Alhamdulillah, sekedar info, jadi ada 2 sekolah di Sidoarjo itu yang sudah menjadi sekolah imbasan dari SMPN 3 Krian. Alhamdulillah untuk konsep-konsep seperti ini itu sudah banyak yang tertarik untuk menerapkan di sekolah-sekolahnya. Ini yang Project P5. Project P5 ini hasil karya anak-anak, Bapak, Ibu, dan adik-adik. Next. Ini dengan Bapak Sekretaris Sekdis dari Pendidikan, ya, Bapak Roni Juliano Warso. Next. Oke, terima kasih. Lanjut, kita masuk ke pemaparan film. Next. Jadi untuk awalan, jadi film Tuhan Itu Sama itu sengaja dibuat karena melihat perkembangan dari yang pertama bagaimana pergaulan anak-anak zaman sekarang, semakin terjadinya kasus-kasus intoleran, terus yang berikutnya
anak-anak perlu diedukasi tidak hanya masalah bagaimana mengayomi sebuah keberagaman, tetapi juga orang tua ikut dilibatkan dalam pembentukan karakter semenjak eh, awal usia. Next, mungkin bisa masuk ke materi. Mohon maaf, bisa dipaparkan langsung saja, Baik, Pak jadi Galih? ya, jadi latar belakangnya sebenarnya yang pertama adalah bagaimana keikutsertaan kita di dalam festival film moderasi beragama. Di situ kita coba untuk mengangkat bakat-bakat dan minat dari anak-anak SPN 3 Krian dalam bidang acting. Yang kedua, yang seperti yang saya paparkan tadi, bahwa ada gejala-gejala yang sangat luar biasa masif sekali, terutama yang terjadi di generasi muda kita. Yang ketiga, eh, mencoba memberi edukasi tidak hanya kepada sesama siswa, tapi juga ke orang tua, memberikan edukasi juga ke masyarakat luas, bahwa pentingnya dukungan dari berbagai pihak untuk menciptakan iklim pendidikan yang nyaman, yang tidak ada terjadi bully, dan lain-lain seperti itu. Kenapa mengambil tema dari atau judul dari Tuhan itu sama? Jadi sebenarnya ini saya sedikit spill sedikit ya. Jadi Tuhan itu sama, yang dimaksud adalah kita mencoba untuk bergandengan dalam satu kesamaan. Apa dari satu kesamaan itu adalah bahwa Tuhan itu maha kasih. Semua sepakat bahwa di ajaran agama apapun mengajarkan kasih sayang. Berdirilah bergandengan tangan di dalam satu kesamaan, bukan di dalam berbagai perbedaan. Perbedaan itu hanya jembatan untuk kita saling mengenal. Ya, jadi kalau di dalam ini mungkin materi dari seni musik kelas 9, mungkin adik-adik mungkin juga pernah, bagi yang mengenyam mapel seni musik di kelas 9, bahwa harmoni, yang dimaksud harmoni itu adalah dua nada yang berbeda atau lebih itu yang dimainkan secara bersama-sama, tapi menghasilkan suara yang indah sekali. Nah, harmonisasi itu yang ingin kita sampaikan keluar. Jadi harmony in diversity, jadi bagaimana pesan itu bisa ditangkap, bagaimana pesan itu tidak hanya menjadi jargon, tapi juga diamalkan dan menjadi sebuah pegangan hidup untuk generasi muda kita saat ini. Jadi berbeda itu bukan artinya kita memberikan jarak, tapi berbeda itu untuk kita mengenal dan kita bergandengan saling mengisi. Jadi seperti itu. Berikut mana kita perkenalkan ya untuk pemeran-pemerannya. Ini siswa-siswa yang hebat. Nah, ini siswa-siswa pemeran dari film Tuhan Itu Sama. Ya. Awalnya juga tidak ada gambaran yang apa, eh, yang pas ya, yang saya rasakan bahwa ternyata anak ini punya bakat di acting. Ternyata anak ini, nah seperti itu loh Bapak Ibu dan adik-adik, kadang kita sebagai pengajar pun juga tidak sedetail itu. Bayangkan anak-anak yang punya bakat dan minat difasilitasi oleh sekolah itu bisa sangat luar biasa, bisa terbang tinggi. Mungkin bisa perkenalan untuk pemeran. Saya aturkan, silakan.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazril dari kelas 9A. Saya salah satu murid dari SMPN 3 Krian yang beragama Hindu. Saya berperan di film pendek Tuhan Itu Sama. Saya berperan sebagai salah satu murid SMPN 3 Krian yang beragama Hindu. Latar belakang yang saya mainkan yaitu saya terbuli oleh 4 berandal sekolah, yaitu ketika saya mau beribadah. Suka duka yang saya dapatkan mengikuti film Tuhan Itu Sama yaitu senangnya saya dapat mempunyai hal-hal baru yang belum pernah saya miliki, dan dukanya yaitu pulangnya juga lebih telat ketika libur kita tetap masuk seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabil dari kelas 9F. Di sini saya memerankan karakter Jaka. Jaka ini adalah anak pindahan dari sekolah lamanya yang pindah ke SMP Negeri 3 Krian yang akan memecahkan semua masalah dan mengubah 4 sekawan ini menjadi lebih baik. Suka dukanya dari film ini yaitu karena bisa mengisi waktu luang saya saat libur. Dukanya tidak ada, karena saya sangat senang mengikuti film ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alris dari kelas 9H. Peran saya di film tersebut adalah menjadi Tirka. Karakter Tirka yaitu salah satu anak yang memiliki ibu sakit-sakitan dan mempunyai masalah di sekolah. Perasaan saya senang saat mengikuti film ini karena bisa memanfaatkan waktu yang luang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri dari kelas 9F. Peran saya di film tersebut adalah Lang. Lang adalah karakter yang mempunyai masalah hutang kosan dan ialah ketua geng. Dan suka duka saya, sukanya yaitu bisa bercanda tawa sama teman-teman. Dukanya yaitu pulangnya agak sorean, jam 4, setengah 5 gitu. Terima kasih. Ya, shalom. Perkenalkan, nama aku Abigail dari kelas 9E. Aku berperan sebagai siswa SMPN 3 Krian sebagai agama Kristen. Untuk suka duka, sukanya itu menambah teman ya, karena sebelumnya kan belum kenal sama beberapa dari mereka, tapi juga ada yang beberapa sudah kenal juga. Dan menambah pengalaman yang cukup menarik ya, dan juga untuk dukanya, iya sih sama kayak mereka juga, dukanya pulangnya agak telat lebih sore. Itu sih. Oke, terima kasih anak-anakku yang hebat. Jadi mungkin ada yang kelupaan, nggih. Jadi mereka-mereka ini adalah pemeran dari film Tuhan Itu Sama, di samping pemeran film tambahan yang lain. Bahkan mereka pun dari statementnya eh, banyak yang nggak sadar bahwa punya bakat ya Bapak Ibu dan adik-adik. Yang tahu ya Bapak Ibu gurunya. Makanya tadi jawabannya sangat polos sekali. Nah, hal-hal yang semacam ini eh, ketika film tersebut, trailer tersebut tampil di YouTube dan di-share ke paguyuban terutama orang tua, sangat luar biasa Bapak Ibu dan adik-adik. Dukungannya, supportnya sangat luar biasa. Ternyata anak saya punya bakat akting, Pak. Nah, ternyata anak saya ganteng juga di YouTube ya, Pak. Nah, seperti itu. Jadi sekolah benar-benar menjadi tempat bagi mereka untuk mengembangkan bakat dan minat. Karena bagaimanapun juga seorang anak itu unik. Jadi tidak ada eh, anak yang sama, gitu. Secara perlakuan, secara bakat dan minat, mereka punya keunikan tertentu.
Untuk launchingnya, insya Allah bulan ini film tersebut nanti bisa kita tonton bersama. Saya akhiri, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah, Kak? Itu dia tadi paparan materi dari narasumber kita yang sangat menarik. Selanjutnya, kita akan membuka sesi diskusi dan tanya jawab. Baik, para peserta, apakah ada yang ingin mengajukan pertanyaan atau berdiskusi terkait materi yang telah disampaikan? Jika ingin bertanya, silahkan raise hand dulu ya. Sekali lagi, mungkin ingin ada yang bertanya, dipersilakan untuk raise hand. Ada yang bertanya? Oke, ini mungkin dari Sekbid 10 SMP Negeri 29 Jakarta. Jadi apa pertanyaannya nih, Kak? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami Waalaikumsalam. bertanya, kira-kira pembuatan film ini kayak berapa lama gitu dan apakah sutradaranya itu dari guru atau dari siswa? Langsung dijawab atau disimpan dulu? Maaf. Langsung dijawab aja, Bapak. Oke. Mbak siapa namanya, Mbak? Alana. Alana, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi film tersebut itu dikerjakan dalam jangka waktu 13 hari. 13 hari non-stop kita mulai dari riset sampai eksekusi itu selama 13 hari. Untuk yang kedua tadi pertanyaannya yang sutradara itu dari kakak alumni dari SMPN 3 Krian yang baru lulus kemarin itu. Jadi kita juga terbuka untuk kolaborasi dengan alumni, terutama yang punya track record bagaimana pembuatan film tersebut. Seperti Baik. itu. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya, Pak. Ya, sama-sama, Mbak Alana. Wah, ini sepertinya ada tadi ya di komen. Mungkin, ya. Baca. Oke, jadi bagaimana ya cara menemukan potensi siswa yang pas untuk dijadikan aktor atau aktris dalam pembuatan film ini? Oke, baik. Dari Ibu Yekti, SMPN 1 Prambon. Terima kasih Bu Yekti, bagaimana kabarnya? Beliau ini adalah salah satu perintis juga Spentika Kreatif Media. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi untuk pengetahuan kita bersama bahwa menemukan potensi dalam siswa ini tidak hanya pekerjaan dari guru mapel tertentu, tapi juga seluruh guru itu punya catatan dan track record mereka selama berkegiatan dan belajar di sekolah. Nah, dari situ kita dapat masukan-masukan seperti contohnya karakter Jaka. Karakter Jaka ini beliau ditemukan oleh salah satu guru mapel. Beliau berkata bahwa, Pak, coba itu si Nabil. Si Nabil itu kayaknya cocok gitu memerankan karakter Jaka. Kalau saya baca dari naskahnya,
sepertinya pas. Coba Bu kita ajak ke studio, kita casting untuk pemeran Jaka tersebut. Begitu juga untuk pemeran-pemeran lainnya, dan sekedar informasi bahwa Krian ini, Bapak Ibu dan adik-adik, Krian ini adalah daerah di pinggiran kota Sidoarjo, itu yang langsung berbatasan dengan Surabaya dan Gresik. Nah, jadi bagaimana multinya, ya, jadi multi secara agama, multi secara bahkan etnis pun juga di situ campur dan lengkap. Makanya siswa SMP 3 Krian ini dari 1.000 lebih siswa itu sangat heterogen sekali, jadi sangat multi sekali. Itu yang memudahkan kita untuk pembuatan film tersebut. Jadi seperti itu. Di samping juga kolaborasi antara saya sebagai produser dan juga sutradara yaitu Mas Satria selaku alumni SMPN 3 Krian mencari mana pemeran yang pas untuk karakter tersebut. Terima kasih. Baik, itu dia tadi jawaban yang sangat jelas ya. Selanjutnya ada pertanyaan lagi dari SMP Negeri 220 Jakarta. Kepada SMP Negeri 220 Jakarta, kami persilakan. Halo, baik, tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari OSIS dan MPK SMPN 220 Jakarta. Terima kasih sebelumnya sudah memberikan kesempatan untuk bertanya. Jadi pertanyaannya itu, apa saja kesulitan atau kendala yang dialami saat juga tertarik dengan film Tuhan Itu Sama? Terima kasih. Kendala yang dialami ya dari Mbak siapa namanya Mbak? Oh, sudah kepakat duluan. Nama saya Reisha Ranuna Batutu. Laisa. Nama saya Reisha, ya. Oh, Tesha. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Tesha. Jadi pertanyaan yang luar biasa ini ya. Memang seperti yang sudah disampaikan tadi oleh pemeran film dari Tuhan Itu Sama. Jadi mereka beranggapan bahwa banyak sukanya. Jadi banyak sukanya itu apa? Jadi banyak bersenang-senangnya mengeksplor diri. Untuk kendalanya seperti yang disampaikan oleh pemeran dari siapa? Alris bagian apa, Riz? Dirga. Jadi pemeran dari Dirga mungkin pada saat pembelajaran agak sedikit ini ya, sedikit tersendat sedikit. Itu kendalanya, tapi alhamdulillah Bapak Ibu guru di SPN 3 ini sangat luar biasa. Mereka benar-benar memahami dan memprotek bakat dan minat mereka, memprioritaskan hal tersebut untuk tugas-tugasnya. Insya Allah menyusul bisa. Untuk kendalanya seperti itu, Mbak Tesha. Makasih. Oke, terima kasih Bapak. Apakah sudah cukup? Sepertinya sudah cukup. Oke, selanjutnya ada pertanyaan lagi nih dari Bapak Abdul Malik MSI selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 29 Jakarta. Kepada Pak Malik, dipersilahkan. Terima kasih. Suara Bapak terdengar nggak, Nak? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kodet yang luar biasa, tim SMP Krian yang luar biasa. Hari ini bersyukur kita bisa berkolaborasi nih. Mudah-mudahan setiap hari nanti kita dengan teman-teman yang lain dari wilayah lain bisa bergabung, Pak Kodrat. Pak Kodrat, saya boleh nih menanya ke anak langsung, boleh nggak Pak Kodrat? Monggo silakan. Oke, saya pengen cerita dari anak-anak kita nih langsung gitu kan. Sebenarnya nih, saya mau tanya nih. Tadi katanya banyak sukanya gitu kan. Nah, Bapak pengen tanya, Nak.
ada nggak keinginan menjadi artis yang terkenal gitu loh? Ah ini nih, saya mau coba dengar gitu loh. Gimana rasanya gitu loh. Monggo silakan. Apa? Ada, Pak. Ingin menjadi seperti Jeffrey Nicole. Wih, luar biasa. Ya, tapi kalau sudah jadi itu jangan lupa sekolah SMP 3 Kriannya gitu ya. Luar biasa terus Ya. berbagi. Dan kita pun ini memang forum ini Pak Kodrat adalah forum buat anak OSIS gitu ya, saling berbagi praktek baik sehingga ada insight buat mereka semuanya, buat anak kita bahwa ternyata banyak peluang, banyak kegiatan yang positif yang bisa ditularkan. Mudah-mudahan nih Tulora dari SMP 3 Keren ini nanti akan mengimbas ke kita semuanya. Bahkan nanti kita bisa Pak buat film bareng Pak. Gitu kan ya. Boleh Ya, itu kami kolaborasi kayaknya nanti kayak Pak. iya. Nanti kita bisa buat di Monas, misalnya kita ke Sidoarjo gitu kan ya. Kita bisa. Gimana anak-anak siap berangkat? Siap Pak, siap Pak. Oke, makasih Pak Kodrat, luar biasa. Mudah-mudahan nanti kita bisa banyak apa namanya ya, berbagi. Pak Kodrat bisa banyak cerita anak-anak kami nanti bagaimana sih pembuatan film pendeknya. Bahkan memang kemarin kami juga membuat Pak di P5 membuat film-film pendek, bahkan menjadi tontonan mereka ditonton oleh semua siswa di sekolah. Jadi memang hasilnya mungkin ya masih dalam proses semuanya. Sekali lagi luar biasa Pak Kodrat dengan anak-anak di SMP 3 Krian. Sukses buat semuanya. Terima kasih. Terima kasih, Iya, terima kasih Bapak. Baik, terima kasih Pak Malik. Dan teman-teman yang sudah mau menjawab pertanyaannya, mungkin ini adalah pertanyaan terakhir nih dari SMP 43. Setelah ini, jika teman-teman masih ingin bertanya, mungkin bisa join ke Zoom. Minggu depan akan diberi linknya. Jadi tetap ikuti terus ya. Nah ini pokoknya pertanyaan terakhir dari SMP 43 Jakarta. Kepada SMP 43 kami persilakan. Oke. Tes, saya Ana Nadiatun Nabila dari OSIS SMP Negeri 43 Jakarta. Pertanyaan saya, dalam proses pembuatan film Tuhan Itu Sama, apakah perangkat yang digunakan itu menggunakan perangkat khusus atau bisa juga menggunakan handphone biasa? Dan juga dalam proses film Tuhan Itu Sama, apakah ada dana yang dikeluarkan dan untuk apa saja kira-kira? Terima kasih. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Yang pertama tadi alatnya itu apa ya? Terserah sih. Pokoknya itu ada kamera, handphone, saramonic, itu yang mendukung. Jadi seperti itu. Terus dana yang dikeluarkan juga pasti ada. Dana yang dikeluarkan yaitu untuk konsumsi, terus properti, habis itu untuk kelengkapan semua dari pemerannya. Seperti itu. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi mungkin saya tambahkan untuk adik kita, siapa namanya tadi? Jadi kamera, peralatan atau hal sebagainya, sebenarnya itu hanya alat ya. Hanya alat. Yang penting itu adalah bagaimana tekad kita, bagaimana niat kita, dan bagaimana passion kita, dedikasi kita sejauh mana dalam menemukan bakat kita. Jadi alat pun kalau tidak ditunjang dengan skill itu juga nggak akan bagus jadinya, betul kan? Nah, jadi yang penting itu adalah manusianya. Ya, makanya jangan pernah takut untuk berkarya meskipun nggak punya alat secanggih apapun kayak Deddy Corbuzier dan sebagainya, nggak punya boom mic, nggak punya kamera mirrorless yang Sony atau sebagainya, ya itu hanya alat penunjang. Bahkan kita kalau dengan alat yang seadanya bisa bikin atau buat karya film yang luar biasa bagus, nanti di alat yang lebih bagus lagi malah lebih luar biasa lagi karya. Ya, jadi jangan patah semangat, tetap berkarya dan semangat. Terima kasih. Baik, sekali lagi terima kasih kepada rekan-rekan dari SMP 3 Krian Sidoarjo dan Bapak yang tadi menjadi narasumber kita yang pastinya
sangat menarik ya. Oke, selanjutnya kita akan menutup acara ini dengan ucapan terima kasih dan pengumuman mengenai kegiatan selanjutnya. Oke, terima kasih kepada semua peserta dan narasumber yang telah bergabung dengan kami di acara ini. Jangan lupa untuk mengikuti kegiatan selanjutnya. Oh iya, Lihat kamera. jangan lupa untuk teman-teman yang ingin menjadi narasumber dan berbagi praktik baiknya seperti teman-teman SMPN 3 Krian Sidoarjo. Silakan menghubungi Ibu Ika Pratiwi selaku pembina OSIS SMPN 29 Jakarta. Untuk kontak person, beliau silakan cek di kolom chat Zoom ini. Akan ada banyak sekali sekolah-sekolah yang akan bergabung dengan kita untuk saling berbagi dan saling menginspirasi demi pendidikan Indonesia yang lebih baik. Dan jangan lupa untuk follow IG OSIS SMPN 29 Jakarta, yaitu osismpk.29jhs. Dan IG SMPN 3 Krian, yaitu OSIS Spentika _ Baik, untuk terakhir kita akan mendengarkan bersama closing statement dari SMP Negeri 3 Krian. Kepada SMP Negeri 3 Krian dipersilahkan. Baik, terima kasih telah mengundang kami. Terima kasih atas kesempatannya untuk SMPN 29 Jakarta dan untuk adik-adik teman-teman dari SMP yang lain. Bahwasannya kita berkarya itu agar menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi semoga semangatnya tetap terjaga, semoga passionnya bisa mengantarkan kalian terbang tinggi. Terima kasih, saya ulangi sekali lagi kepada panitia SMPN 29 Jakarta. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang berbahagia, saya Mentari Dirinjani dan saya Alivia Mawardah. Mohon pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Sampai jumpa di acara berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.